Mana dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya. Apa boleh kita tahlilan setelah orang meninggal? Saya dengar itu katanya bid'ah. Tolong jelaskan. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Jumat boleh, jumatan. Orang Jawa kan suka ditambahnya Jumatan. Jadi tahlilan ini istilah, isinya jangan terjebak pada casing. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama, berkirim doa. Apakah sampai doa untuk orang mati? Sampai. Kami lewat Sekijang tadi, lewat kubur orang mati, saya doakan, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bapak Ibu yang punya duit, tolong cetakkan pakai digital print doa lewat makam orang mati. Cetakkan situ. Jadi setiap orang bisa baca itu. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan itu. Mungkin ada yang bertanya, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya-tanya. Doa untuk orang mati. Ada hubungan saya sama orang mati di Sekijang? Ada? Mana ada? Saya tak kenal. Sampai. Siapa yang nyatakan? Nabi mengatakan sampai. Itulah diajarkan Nabi, doa lewat kubur. 2. Apa yang sampai untuk orang mati? Bacaan Quran. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau aku mati nanti, tolong bacakan di bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa ulaikumul muflihun. Di bagian kakiku ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Nama kitabnya Roh. Penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. 3. Apa isi tahlil itu? Zikir. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu koran penutup makanan itu terbang di embus angin, nampak mie. La ilaha illallah. Apakah sampai tahlil itu saudara orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Dicucukkan Nabi pelepah korma. Cucukkan pelepah korma. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih sampai tasbihnya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi la ilaha illallah dari Abdus Somad. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah Abdus Somad tak sampai,
itulah bully yang paling menyakitkan. Bilangnya saya ini lebih buruk dari pelepah korma. 4. Apa isi tahlil itu? Tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad tentang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi baru saja kita mengantar jenazah. Malam ini kita merenung mati sejenak. Kita menggunakan mati. Mana ada orang kaya-kaya yang pelit di situ? Ke situ diarahkan. Mati, Pak. Mana yang tak pernah ke masjid? Marilah kita ke masjid. Karena waktu itu hati sedang terbuka. Kawan akrab. Ini kawan akrab kalian main gaple malam ini mati. Mana grup-grupnya? Tahu. Tak datang grupnya. Cari nomornya, kirimkan ke nomor WhatsApp. Yang kelima adalah itu yang disebut dengan ta'azi. Kalau ada anak kawan kita lahir, kita datang, namanya tahniah. Ikut senang menengok anak orang. Kalau anaknya mati, namanya takziah. Ikut susah. Kedatangan kita itu tidak membuat anaknya hidup, tapi membangkitkan semangat dia yang hampir mati. Oh, ternyata kau datang bukan cuma mau minjam duit aja. Rupanya saat aku kehilangan kau datang. Sabar ya Pak. Insya Allah Pak. Jangan Bapak menangis. Jangan Bapak menangis. Berapa banyak bapak-bapak ketika istrinya meninggal tegar dia. Tak ada dia menangis. Ustadz giliran ini ceramah yang diapanya bapak-bapak. Ya oke, kita balik. Betapa banyak ibu-ibu yang tegar kehilangan suami. Ibu tak menangis. Memang udah lama aku tunggu Pak. Dari Siak ke Pekanbaru, di Pekanbaru membeli ikan. Dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilat itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740 tentang masalah bid'ah 70 halaman saya bahas tentang bid'ah. 70 halaman, 444 halaman buku 37, 70-nya tentang bid'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali baca 2 kali. Iqra, makanya diulang 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra warbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala kata sebulan kata. Dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i.
Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fa huwa hasanun. Lo mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya. Enggak ada berhasil. Kasihan deh lu. Seandainya saya katakan, kayak kata Syafi'i tak sampai. Oh kalau begitu Syafi'i Wahabi. Saya pula mau dijebak, mana bisa? Dudukkan guru kalian itu sama saya. Diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Omar tak mau datang.